Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seluruh langit kini dipenuhi dengan cahaya ungu hitam. Sementara itu, 4 sosok individu melayang di udara. Berdiri paling depan, adalah seorang pemuda jangkung dan kurus. Wajahnya nampak seperti iblis yang tampan, tersenyum lebar ketika dia melihat kelompok komandan naga langit di kejauhan. Burung mongrel besar, ucap Marten kecil. Pegunungan Divine Item Mountain segera terdiam. Sudut mulut para ahli yang tak terhitung jumlahnya berkedut-kedut tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka, bahwa akan ada seseorang yang berani memanggil komandan naga langit dengan cara seperti itu di depannya. Setelah semuanya, tidak hanya komandan iblis naga langit seorang ahli panggung samsara yang sangat kuat, ia juga naga terbang bersayap 6 dan jejak darah naga mengalir di dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan anggota suku naga berpangkat tinggi itu masih fakta, bahwa komandan iblis naga langit sangat bangga. Bagaimanapun juga, tidak ada yang meragukan kekuatan suku naga di dunia binatang iblis. Oleh karena itu, bahkan memiliki hubungan sekecil apapun dengan garis keturunan suku naga, akan menyebabkan orang lain menjadi sedikit waspada. Namun, identitas yang sangat dibanggakan oleh komandan iblis naga langit, digambarkan sebagai apa yang disebut burung mongrel besar. Oleh karena itu, bahkan tanpa melihat komandan iblis naga langit, semua orang sudah bisa membayangkan, betapa geramnya si komandan iblis naga langit itu. "Kamu, apa yang kamu katakan barusan?" ucap komandan iblis naga langit. Seperti yang semua orang duga, ekspresi komandan iblis naga langit telah jauh berubah dengan drastis ketika suara pemuda tampan itu terdengar, sebelum niat membunuh yang agung melonjak darinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mendeteksi riak berbahaya dari mereka berempat, dia pasti sudah kehilangan kendali dan menyerang dalam upaya untuk mengubah pemuda tampan ini menjadi daging cincang. Komandan iblis kera emas yang berada di samping komandan iblis naga langit memiliki ekspresi yang serius, ketika dia melihat keempat sosok itu. Dia perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya ke batang logam hitamnya. Para tamu yang tidak disukai ini, yang muncul hari ini bukanlah sekutu. Pemuda tampan itu tersenyum cemerlang saat dia menatap komandan naga iblis yang marah. Kekerasan yang menyebabkan tulang seseorang bergetar, telah keluar seperti air banjir dari dalam mata ungu keemasannya. "Apakah kamu tadi telah mengatakan, bahwa kamu akan merobeknya menjadi 10.000 keping sebelumnya?" Pemuda tampan itu menunjuk ke arah Duo Lindong di bawah, sebelum dia tersenyum dan bertanya dengan lembut. Mata banyak orang menyusut. Baru saat itulah mereka menyadari. Keempat orang ini sebenarnya adalah bala bantuan dari Deep Lightning Mountain. Jadi mereka adalah bala bantuan kelompok Lindong. "Apa latar belakang yang dimiliki bocah ini?" ucap komandan iblis kera emas yang sedikit terkejut. Matanya dipenuhi dengan ketidakpastian saat dia menatap Lindong. Dia tidak berharap bahwa Lindong sebenarnya berkenalan dengan para ahli yang kuat, pikir komandan iblis kera emas. "Kamu ingin melindungi mereka ya? Aku khawatir, kamu tidak memenuhi syarat." Komandan iblis naga langit berkata dengan dingin. "Tidak memenuhi syarat ya," gumam Marten kecil. Sebuah ejekan keras diangkat di sudut bibir pria muda tampan itu. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju sebelum cahaya ungu hitam meletus seperti gunung berapi. Sepasang sayap kelelawar ungu emas yang besarnya 10.000 kaki menjulur dari punggungnya. Dengan penampilan sayap kelelawar ungu emas, tekanan yang luar biasa menakutkan menyelimuti seluruh tempat ini. "Tekanan ini," ucap penonton. Ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan ini berubah secara drastis saat tekanan ini menyebar. Segera setelah itu, suara kaget menyebar dalam gelombang seperti mode. "Seseorang dari suku Marten Celestial Iblis," seru para penonton yang terkejut. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengandung ketakutan yang besar, saat mereka menatap pemuda tampan di langit. Tak satu pun dari mereka yang menduganya, bahwa orang ini ternyata salah satu dari 4 suku penguasa, yaitu, suku Marten Celestial Iblis. Itu adalah salah satu suku yang paling kuat dan menakutkan di seluruh dunia binatang iblis. Seluruh pegunungan bergetar di bawah tekanan yang menakutkan ini. Pada saat ini, ekspresi komandan iblis naga langit juga menjadi sangat jelek. Bahkan, ada cukup banyak kejutan di matanya. "Sial, siapa sebenarnya Lindong itu? Bagaimana mungkin dia bisa berkenalan dengan anggota suku Celestial Demon Marten?" ucap komandan iblis naga langit. Raungan marah tanpa sadar dilepaskan dari mulut komandan iblis naga langit saat ini.
Perasaan kehilangan kendali atas situasinya, itu menyebabkan dia merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Dia sebenarnya, Celestial Demon Marten, ucap Komandan Iblis Kera Emas. Ekspresi Komandan Iblis Kera Emas menjadi lebih tegang. Tangannya yang mencengkeram batang logamnya, tanpa sadar gemetar, itu sudah jelas, dia sangat menyadari betapa menakutkannya suku Iblis Marten Surgawi. Cara sombong dan keangkuhan suku ini terkenal di seluruh dunia binatang iblis. Bahkan 3 suku penguasa lainnya di dunia binatang iblis merasakan sakit kepala, ketika berhadapan dengan suku Marten Celestial Iblis. Ini karena suku-suku lain masih agak masuk akal dan menghormati konsep senioritas. Namun, suku Celestial Demon Marten benar-benar mengabaikan semua ini. Seseorang yang lebih tua akan maju jika anak-anak mereka dipukuli. Jika orang yang lebih tua itu dipukuli, seseorang yang lebih tua akan muncul. Pertarungan ini akan terus berlanjut sampai seseorang akan menemukan, bahwa setiap ahli dalam suku Marten Celestial sedang mengejar kamu. Hanya memikirkan adegan ini saja, itu sudah menyebabkan seseorang bergetar. Apakah kakek Marten telah memenuhi syarat sekarang? Tanya Marten kecil. Pemuda tampan itu memandang Komandan Iblis Naga Langit, yang memiliki ekspresi yang secara bertahap menjadi jelek, saat dia secara perlahan berkata. Mata Komandan Iblis Naga Langit suram saat dia mengepalkan tinjunya. Iblis Surgawi Little Marten, identitas Marten memang membuatnya takut. Bagaimanapun juga, dia masih ahli panggung samsara yang kuat dan ada kebanggaan di hatinya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Temanku, Lindong menyambar treasury item ilahi yang awalnya milik wilayah perang binatang kami. Tidak apa-apa jika kamu ingin melindunginya. Kami pasti tidak akan memburunya lagi jika dia menyerahkannya. Ucap Komandan Iblis Naga Langit. Komandan Iblis Naga Langit ini memang licik. Dia tahu, bahwa akan sulit untuk berurusan dengan Marten Surgawi. Oleh karena itu, dia menyeret seluruh wilayah perang buas ke masalah ini dengan kata-katanya, dalam upaya untuk menekan pihak lain. Mengambil barang milikmu, ucap Marten kecil. Pemuda tampan itu tersenyum. Segera setelah itu, senyum ini menjadi dingin. Itu hanya karena kami menghormatimu. Sial, kakek Marten belum memutuskan, apakah dia akan melepaskanmu dengan mudah hari ini. Namun, kamu sebenarnya berpikir untuk mencari masalah. Apakah kamu berubah menjadi idiot setelah menerima semua pemukulan itu, ucap Marten kecil. Banyak yang langsung terpana ketika keringat dingin terus muncul di dahi mereka. Mereka akhirnya menyaksikan betapa sombongnya suku Iblis Marten Surgawi itu. Kamu, ucap Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander sangat marah. Dia tidak berharap bahwa pihak lain benar-benar akan mendorongnya lebih jauh, meskipun dia sudah mundur selangkah, itu sudah jelas, bahwa pihak lain tidak berniat untuk menyerah. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa 3 komandan iblis besar wilayah perang buas kita begitu mudah untuk diintimidasi? Komandan Demon Naga Langit meraung dengan tajam. Aura panggung samsaranya benar-benar dilepaskan pada saat ini. The Ghost Condor Demon Commander juga bergegas dari jarak jauh. Meskipun nama suku Marten Celestial Iblis cukup menakutkan, godaan treasury item ilahi membuat mereka tidak mungkin menyerah begitu saja. Mata 3 komandan iblis besar menjadi tajam. Ketiga aura panggung samsara ini menyebabkan Yuan Power di tempat ini menjadi agak tak terkendali. Oh, apakah kamu berencana untuk bermain dengan Celestial Demon Marten? Ucap Marten kecil. Senyum di sudut wajah pemuda tampan itu sedikit melebar, perasaan yang dingin mulai berkumpul dengan kecepatan yang menakutkan di matanya. Hahaha, aku telah mendengar sedikit tentang 3 komandan iblis besar di wilayah perang buas ini. Hari ini, aku benar-benar ingin mencoba dan melihatnya sendiri, apakah kalian sesuai dengan reputasinya, ucap salah satu dari 3 lelaki paruh baya di belakang pemuda tampan itu, dan tersenyum tipis. Mereka bertiga maju selangkah. 3 aura megah dan ganas keluar mendesing dari mereka. Aura mereka jelas sedikit lebih kuat daripada trio komandan naga iblis langit. 4 ahli panggung samsara. Keringat dingin menetes terus-menerus dari jidat para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kejutan di mata mereka. Mereka memang suku Celestial Demon Marten. 4 ahli panggung samsara telah muncul bersama. Line up seperti ini bisa mendominasi seluruh wilayah perang buas. 7 aura besar dan perkasa bentrok di langit. Seolah-olah udara menjadi terdistorsi. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa di tengah-tengah bentrokan aura ini, mereka yang awalnya memaksakan trio komandan naga langit iblis jelas merupakan pihak yang lebih lemah. Celestial Demon Marten adalah makhluk yang sebanding dengan suku naga peringkat tinggi. Berdasarkan kekuatan garis keturunan mereka, trio komandan naga iblis langit jelas dirugikan. Meskipun mereka memiliki tingkat yang sama, jelas bahwa anggota panggung samsara suku iblis Marten lebih kuat dari mereka.
Trio Heaven Dragon Demon Commander memiliki wajah jelek. Mereka jelas bisa merasakan aura menekan yang dipancarkan dari pihak lain. Selain itu, mereka mengerti bahwa trio Komandan Iblis Besar tidak cocok untuk mereka dalam bentrokan. Selanjutnya, ada juga Lindong dan Little Flame yang mengincar mereka dengan niat buruk pula. Meskipun keduanya tidak memiliki kekuatan individu panggung samsara, banyak serangan diam-diam mereka seperti yang Lindong lepaskan sebelumnya, menyebabkan bahkan Komandan Iblis Naga Langit merasa takut. Naga Langit, ucap Komandan Iblis Kera Emas sambil mengerutkan kening. Dia dengan cepat tertawa pahit pada dirinya sendiri, dan dengan lembut berkata, "Kemungkinan kita akan gagal hari ini," ucapnya. Meskipun Lindong dan Little Flame telah mengungkapkan kekuatan tempur yang relatif mengejutkan, mereka tidak dianggap sebagai ancaman nyata bagi trio Komandan Iblis Besar. Namun, sekarang suku Celestial Demon Marten telah campur tangan, keuntungan yang sebelumnya mereka nikmati, benar-benar telah menghilang. Selain itu, meskipun kekuatan luar biasa dari faksi Komandan Iblis Kera Emas, hatinya masih bergidik saat memikirkan jika menyinggung suku Celestial Demon Marten. Bocah itu, sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu, ucal The Ghost Condor Demon Commander sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa Lindong akan berkenalan dengan teman yang begitu kuat. The Heaven Dragon Demon Commander mengepalkan tangannya dengan erat setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kemarahan. Menghadapi aura di langit, menyebabkan banyak orang mendesah pelan. Ini memang layak dari suku Marten Celestial Iblis. Yan Commander, apakah itu temanmu? Tanya anak buahnya. Banyak prajurit dari Deep Lightning Mountain bergegas dari belakang Lindong dan Little Flame. Mereka memandang pemuda yang tampan itu, yang telah menindas ketiga Komandan Iblis Agung sampai mereka tidak berani menunjukkan kemarahan mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka dengan hati-hati bertanya. Mereka tidak pernah tahu, bahwa duo Lindong benar-benar akan memiliki latar belakang seperti itu. Dia adalah kakak laki-laki aku yang kedua. Flame kecil mengangguk dan menjawabnya. Centong dan yang lainnya mengangguk dan menahan guncangan yang bergolak di hati mereka. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Di masa lalu, api kecil selalu menyebut Lindong sebagai kakaknya. Namun, pemuda tampan ini, yang jelas memiliki status yang sangat tinggi dalam suku Celestial Demon Marten adalah saudara lelakinya yang kedua. Dengan kata lain, Lindong adalah yang paling tua dari mereka bertiga. Burung mongrel besar, masalah ini belum berakhir, ucap Marten kecil. Pemuda tampan itu tersenyum dingin di langit, saat dia menatap ekspresi jelek pada Komandan Naga Iblis Langit. Dia mengabaikan Komandan Iblis Naga Langit, dan mengalihkan pandangannya ke dua sosok di bawah ini. Semua orang termasuk tiga ahli setengah baya tahap samsara di sampingnya, dapat merasakan bahwa aura brutal dalam mata pemuda itu sedikit berkurang ketika Marten kecil melihat ke bawah. Sebaliknya, emosi yang lembut dan agak bersemangat yang jarang terjadi menggantikannya. Adegan ini menyebabkan ketiga pria paruh baya sedikit terkejut. Emosi seperti itu jarang muncul pada dirinya. Tubuh pemuda tampan itu bergerak. Aura mengerikannya ditarik kembali saat tubuhnya muncul di depan Lindong dan Little Flame dengan cara seperti hantu. Kakak kedua, ucap api kecil. Little Flame memandangi wajah yang sudah dikenalnya. Wajahnya yang kasar memiliki ekspresi yang sangat bersemangat telah muncul di atasnya. Tahap kematian mendalam yang sempurna. Harimau bodoh, sepertinya kamu menyia-nyiakan tahun terakhir, ucap Marten kecil. Pemuda tampan itu memandang Little Flame seperti menara logam, sebelum senyum lembut naik di sudut bibirnya. Setelah itu, dia melengkungkan bibirnya dan menggoda. Flame kecil menggosok kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia memindahkan tubuhnya ke samping dan seorang pemuda kurus muncul di belakangnya. Pria muda yang tampan menatap Lindong. Pada saat ini, wajah muda yang terakhir juga tersenyum. Senyumannya itu tidak terlalu kuat, tetapi ada perasaan mellow untuk senyum itu. Perasaan ini meresap ke dalam hati seseorang, dan memiliki efek menenangkan. Senyum itu sama ketika seorang Lindong, Marten, dan harimau menjelajahi tanah bersama saat itu. Terlepas dari bahaya besar apa yang mereka hadapi, itu selalu bisa menghilangkan kecemasan di hati mereka sedikit demi sedikit. Pemuda tampan itu mengingat bagaimana sosok muda kurus ini memilih untuk segera menarik diri dari Dao Sekte, dan berdiri di sisi mereka untuk menghadapi tiga kepala besar gerbang Yuan, yang telah mendorongnya ke keadaan putus asa saat berada di Unique Devil City, meskipun mengetahui bahwa itu kemungkinan besar merupakan langkah bunuh diri. Pada saat itu, dia memiliki senyum yang sama persis. Ketika mereka akhirnya berhasil menggunakan teleportasi spasial untuk melarikan diri, sosok ini juga melangkah maju dan membantu mereka untuk membeli waktu ekstra.
Pada saat itu, dia merasa tidak lagi sulit untuk menerima orang ini sebagai kakaknya. Kenangan muncul di benaknya seperti banjir bandang. Ada kepahitan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya saat melonjak dalam hati pemuda itu. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan wajah tampan itu menunjukkan senyum yang cemerlang. Namun kali ini, itu tidak mengandung kebrutalan yang menusuk jauh ke dalam tulang seseorang. Sebaliknya, ada kelembutan yang langka. Kakak laki-laki, ucap Martin kecil. Berdiri di depan Lindong, orang yang biasanya sombong ini, yang tidak pernah membungkuk kepada siapapun, kini mengangkat bahunya. Dia mengabaikan mata centong yang melebar dan sisanya berdiri di belakang Lindong, saat dia memanggilnya seperti itu. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya bisa mengatakan gelar ini, yang selalu dia pertanyakan secara bebas dan mudah. Kakak laki-laki, ucap Martin kecil. Suasana seluruh tempat menjadi kaku sesaat setelah dua kata ini keluar dari mulut pria tampan itu dengan cara yang bebas dan mudah. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap pemandangan ini dengan cara yang mengejutkan, sebelum mereka berpisah. Ada kejutan yang mereka tidak bisa sembunyikan telah hadir di mata mereka. Sejak pemuda tampan itu muncul, ia menunjukkan kebanggaan dan keangkuhannya sejak lahir. Namun, tidak ada yang merasa kesal dengan tindakannya yang sombong. Sebaliknya, semua orang berpikir bahwa ini wajar saja. Setelah semua, ia berasal dari suku Marten Celestial Iblis, salah satu dari 4 suku penguasa terkenal di dunia binatang iblis. Meskipun mereka tidak memahami pemuda tampan itu dengan baik, mereka masih bisa merasakan kebanggaan di hatinya. Harga dirinya sangat menolak untuk tunduk pada siapapun di dunia. Bahkan para pakar puncak sekalipun, yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, tidak akan mampu menaklukkan orang yang sangat sombong ini. Namun, Celestial Demon Marten yang sombong dan sangat bangga ini, yang membuat semua orang merasakan sakit kepala, berdiri di depan pria muda dengan usia yang sama, yang kekuatannya bahkan lebih rendah darinya, dan memanggil dengan sebutan kakak. Ini segera membangkitkan badai di hati mereka. Dua kata sederhana itu tidak tampak kaku. Semua orang bisa mendengarnya, bahwa itu berasal dari dalam hatinya. Namun, mereka semua tidak dapat memahami alasan di baliknya. Oleh karena itu, tatapan itu mengandung emosi yang berbeda, karena mereka diarahkan ke pemuda kurus yang bernama Lindong. Pria ini sekali lagi memungkinkan mereka merasakan kejutan yang berbeda. Mata trio Komandan Iblis besar sedikit menyusut pada saat ini, ketika mereka berdiri di langit. Baik Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu, kini memiliki ekspresi serius. Ini adalah pertama kali mereka merasa, bahwa keputusan mereka untuk menyerang pemuda yang bernama Lindong, itu adalah sebuah kesalahan. Ini karena, itu juga pertama kalinya mereka mendengar anggota Marten Celestial Demon yang angkuh, benar-benar memanggil seseorang dari luar suku mereka, dan terutama manusia, sebagai kakak laki-laki mereka tidak naif. Sebagai ahli panggung samsara, mereka secara alami tahu betapa sangat bangganya Marten Surgawi itu. Karena itu, mereka juga mengerti, betapa sulit baginya untuk memanggilnya sebagai kakak dengan cara yang alami dan mudah. Hahaha, ini adalah pertama kalinya aku melihat kakek Marten bertingkah seperti ini, ucap pria parubaya yang juga berasal dari Celestial Demon Marten setelah melihat adegan ini. Dia juga terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Dua ahli panggung samsara di sampingnya juga mengangguk kaget. Mata mereka tampak aneh saat mereka menatap Lindong. Mereka sadar, bahwa tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mencari teman-teman penting Little Marten. Namun, mereka tidak menyangka, bahwa hubungan di antara mereka sebenarnya akan sedalam ini. Sebagai anggota dari suku yang sama, mereka sangat menyadari karakter Little Marten. Selanjutnya, mengingat status Marten kecil dalam suku Marten Celestial Iblis, ada kemungkinan bahwa Marten kecil masih akan mempertahankan sikap sombongnya itu, yang menyarankan bahwa dunia berputar di sekelilingnya, bahkan ketika menghadapi para tetua di suku tersebut. Bagaimanapun juga, ia memiliki sikap sombong dan ia sering membuat marah orang-orang tua itu. Jika mereka sadar, bahwa Marten kecil ini yang biasanya memandang rendah semua orang, bertindak sedemikian rupa di tempat ini, ekspresi mereka yang tidak akan berubah, bahkan jika langit runtuh, kemungkinan akan benar-benar terpana. Ini benar-benar, ucap Lindong kaget. Lindong juga sedikit linglung setelah dipanggil kakak oleh Little Marten di depan banyak pasang mata. Dia tertawa pelan, ini benar-benar sulit. Namun, aku pikir kamu hanya akan memanggil aku sebagai kakak kamu, setelah kekuatan aku melampaui kamu, ucap Lindong. Berhentilah membual. Aku hampir tidak menyetujuinya setelah menyaksikan penampilan bagusmu di Unique Devil City, balas Marten kecil sambil mengerutkan bibirnya. Namun, wajahnya yang tampan memiliki kemerahan yang sangat langka di atasnya.
Sepertinya bukan tugas yang mudah bagi seseorang yang sombong untuk menggunakan bahasa itu. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup udara. Segera setelah itu, dia menghembuskan napas berat. Pada saat ini, sepertinya dia telah memuntahkan beban berat yang telah menekan hatinya sejak lama. Aku akhirnya menemukan kalian berdua, ucap Lindong. Lindong berkata dengan lembut. Getaran kecil dalam suaranya telah menghilang. Jantungnya selalu dalam kondisi khawatir sejak dia muncul di Chaotic Dimensi. Itu karena dia khawatir kalau mereka bertiga tidak akan pernah bertemu lagi setelah pemisahan itu. Ketika dia berada di Chaotic Dimensi, dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan informasi tentang mereka berdua. Namun, dia akhirnya kembali dengan tangan kosong. Untungnya, mereka akhirnya dipersatukan kembali. Beban berat yang ia pegang selama lebih dari 1 tahun ini akhirnya benar-benar diturunkan. Martin kecil menatap wajah kurus Lindong dan tersenyum. Bahkan senyum di wajahnya yang tampan tampak agak jahat. Dia mengulurkan tangannya dan memberikan Lindong pelukan. Lindong bukan satu-satunya yang berharap hari ini tiba. Dia juga merasakan hal yang sama. Namun, cedera yang dideritanya saat itu terlalu parah. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan adalah kembali ke sukunya untuk memulihkan diri, dan dia tidak dapat mencari duo Lindong. Dia tidak punya banyak pikiran. Yang dia tahu adalah bahwa dia pasti akan menyantroni gerbang Yuan itu dengan mayat, jika terjadi kecelakaan pada Lindong dan Little Flame. Untuk melakukannya, dia bersedia membayar berapapun untuk itu. Namun, sepertinya masalah benar-benar mengikutimu kemanapun kamu pergi, ucal Martin kecil sambil melepaskan tangannya dan tertawa. Untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk kembali ke wilayah Suan Timur, aku tidak punya pilihan lain, balas Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung 3 komandan iblis besar ini juga. Namun, dia juga tidak bisa menyerahkan istana ilahi yang misterius. Wilayah Suan Timur, ucap Martin kecil. Mata panjang Martin kecil menyipit. Sekali lagi keganasan muncul di matanya. Dia dengan cepat membelah bibirnya dan tertawa, aku masih ingat 3 anjing tua itu, ucap Martin kecil. Kita semua masih ingat, seru Lindong sambil tersenyum. Namun, senyumnya dingin dan tajam. Namun, tidak apa-apa karena kamu telah menyinggung mereka, balas Martin kecil sambil tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi 3 komandan iblis besar. Ekspresi bangga sekali lagi perlahan melonjak ke wajahnya yang tampan. Kakek Martin tidak dapat melindungi kamu di wilayah Suan Timur. Namun, kakek Martin akan menghancurkan siapapun yang berani menyentuhmu di wilayah iblis. Izinkan aku untuk menyelesaikan masalah ini di sini. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua terkenal setiap saat, ucap Martin kecil. Lindong tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-kata Little Martin. Dia mengangguk secara perlahan. Ini adalah kakek Martin yang sombong yang dia kenal, pikir Lindong. Martin kecil berbalik di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, sebelum dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kegigihan yang menakutkan sekali lagi melanda seperti badai, menyebabkan hati seseorang bergetar. Ekspresi dari 3 komandan iblis besar di langit menjadi sedikit tidak wajar pada saat ini. Meskipun suku Celestial Demon Martin aku sombong, kami juga mengikuti aturan. Burung mongrel besar ini tidak akan bisa pergi hari ini. Jika kamu berdua setia kepadanya, kamu bisa tinggal di belakangnya juga, dan kakek Martin akan berurusan dengan kamu, ucap Martin kecil sambil mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan saat dia menatap trio komandan iblis Besae dan perlahan-lahan berkata. Ekspresi komandan iblis naga langit berubah saat kata-katanya terdengar, itu sudah jelas, Martin kecil telah menargetkannya. Kamu sebaiknya tidak terlalu sombong. Wilayah perang binatang buas ini bukanlah wilayah suku Martin surgawi iblismu. Balas komandan iblis naga langit. The Heaven Dragon Demon Commander berteriak dengan marah. Dia dengan cepat melihat ke arah duo panglima kera iblis emas dan berkata, kalian berdua, aku khawatir itu tidak akan bermanfaat bagi kita jika beritanya menyebar, bahwa kita membiarkan mereka bertindak sesuka hati di wilayah kita. Wilayah perang buas, teriak komandan iblis naga langit. Pada saat ini, komandan iblis naga langit jelas berencana menyeret kedua komandan kera emas ke dalam pertarungan. Jika tidak, kekuatan bertarung pihak lain akan dengan mudah menekannya. Lagi pula, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa berurusan dengan 4 ahli panggung samsara. Ini terutama terjadi karena pihak lain dari suku Celestial Demon Martin. Duo Golden Ape Demon Commander mengalami perubahan ekspresi ketika mereka mendengar kata-kata komandan iblis naga langit. Mereka mengepalkan gigi mereka, sebelum tubuh mereka dengan cepat menarik diri di bawah ekspresi jelek Panglima Iblis Naga Langit. Teman, kami tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini hari ini.
Kami akan meminta maaf kepada kamu jika kami telah menyinggung kedua teman kamu. Ucap duo komandan iblis besar sambil menangkupkan tangan mereka ke arah Marten kecil dari kejauhan. Mereka bukan orang bodoh, dan berani menyinggung suku Celestial Demon Marten adalah sesuatu yang hanya dilakukan orang bodoh. Selain itu, bahkan jika mereka tidak mundur, keempat ahli panggung samsara di pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Karena Little Marten telah memberi mereka cara untuk mundur, mereka secara alami bersedia untuk pergi. Tetap setia kepada Komandan Iblis Naga Langit adalah sebuah lelucon. Jika bukan karena mereka mengejar treasury item Divine, mereka tidak akan bergabung dengan pertarungan antara Heaven Dragon Demon Commander dan Deep Lightning Mountain. Banyak ahli di Divine Item Mountain Rank berpisah saat melihat adegan ini. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan ketika mereka melihat Little Marten. Ini adalah pencegahan. Hanya satu kalimat saja yang membuat kedua komandan iblis hebat ini tidak punya pilihan selain mundur. Betapa menakjubkannya, ucap Centong. Kelompok Centong juga menamparkan bibir mereka bersama, sambil merasakan rasa hormat yang besar di hati mereka. Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu adalah penguasa wilayah perang buas ini. Namun, dua individu yang sangat terkenal dan kuat ini terpaksa mundur karena kata-katanya. Mata mereka diam-diam melirik ke arah Little Marten, yang berada agak jauh. Selanjutnya, matanya tampak rumit saat dia melihat Lindong di depannya. Pria muda ini benar-benar semakin tak terduga. Kalian semua, kalian sangat baik. Apakah kalian benar-benar berpikir, bahwa aku, Komandan Iblis Naga Langit, adalah seorang yang penakut, ucap Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander memandang duo Golden AP Demon Commander yang memilih untuk mundur, sebelum wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Matanya gelap dan serius. Dia mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya, dan cahaya merah tampaknya telah hancur. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku, dalam pertarungan 1 lawan 1. Ucap Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander berteriak dengan suara dingin. Orang ini cukup cerdas, dan dia bersikeras untuk bertengkar 1 lawan 1, itu sudah jelas, dia takut bahwa Marten kecil dan 3 ahli panggung samsara lainnya akan mengeroyok dirinya. Pada saat itu, terlepas dari berapa banyak trik yang dia miliki, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri dengan menyedihkan. Kamu benar-benar ingin memainkan trik seperti itu di depan kakek Marten, hahaha, balas kakek Marten. Little Marten menatap Heaven Dragon Demon Commander dengan ekspresi menggoda. Dia secara alami telah melihat melalui trik kecilnya. Kebrutalan mengerikan perlahan-lahan berkumpul di dalam mata ungu keemasan itu. Namun, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri jika kamu berpikir, bahwa kita akan perlu menyerang bersama untuk berurusan dengan seekor burung mongrel besar seperti kamu, ucap Martin kecil. Sepasang sayap kelelawar 10.000 kaki sekali lagi menjulur dari punggungnya, saat kata terakhir Little Marten terdengar. Energi ungu hitam dengan sombong menembak ke arah awan seperti pilar cahaya yang terang. Tekanan yang menakutkan segera menyelimuti tanah itu. Marten kecil saat ini akhirnya benar-benar memulihkan kekuatan penuhnya. Dan tiba-tiba saja, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.